Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haris dengan ujung NIM 101 akan menjelaskan tentang presentasi saya hari ini, yaitu tentang basis data. Pengertian basis data atau database adalah sekumpulan data yang tersimpan secara sistematis dalam media penyimpanan komputer yang dirancang agar data tersebut dapat diakses, dikelola, dimanipulasi, dan diperbarui dengan mudah serta terjamin keakuratannya dan konsistensinya. Basis data juga tidak hanya berisi data, tetapi juga struktur penyimpanan, aturan, serta mekanisme pengelolaan data. Tujuan dari basis data adalah yang pertama, mengatur agar data tersimpan dengan rapi dan mudah ditemukan, lalu mengurangi duplikasi data sehingga tidak ada data yang sama disimpan berkali-kali, menjaga keakuratan dan konsistensi data, mempermudah proses menambah, mengubah, dan menghapus data, meningkatkan keamanan data dengan pengaturan hak akses, mendukung kegiatan operasional seperti transaksi dan pembuatan laporan, menyediakan sistem backup dan recovery jika terjadi kerusakan data, mempercepat proses pencarian dan pengolahan data. Lalu yang terakhir adalah membantu menyediakan informasi dan untuk analisis dan pengambilan keputusan. Komponen-komponen basis data adalah data atau informasi yang disimpan seperti data pelanggan, mahasiswa, atau transaksi, perangkat keras atau hardware, komputer, server, dan media penyimpanan yang digunakan. Lalu ada perangkat lunak atau software, DBMS seperti MySQL, Oracle, PostgreSQL. Lalu ada pengguna atau admin database, programmer, dan pengguna akhir. Next ada prosedur atau aturan dan langkah kerja dalam mengelola dan menjaga data. Selanjutnya ada struktur database atau skema, rancangan atau susunan data dalam database. Yang terakhir ada bahasa query atau SQL, bahasa untuk mengambil dan mengolah data. Selanjutnya ada DBMS atau Data Management System. DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, menyimpan, dan mengakses basis data. DBMS menyediakan cara agar pengguna dapat mengolah data tanpa harus memahami detail penyimpanan fisiknya. Contoh DBMS adalah MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, dan MongoDB. Fungsi utama DBMS yaitu mengelola penyimpanan data, memungkinkan akses data dengan cepat, mengatur keamanan dan hak akses pengguna, menjaga konsistensi dan integritas data, menyediakan fitur backup dan recovery, lalu memfasilitasi pembuatan query atau SQL. Lalu ada penerapan basis data, yaitu contohnya ada di perbankan, seperti penyimpanan saldo, riwayat transaksi, dan data nasabah. Lalu ada e-commerce, data produk, stok, pelanggan, pesanan, dan pelanggan. Lalu ada di kesehatan, contohnya seperti rekam medis pasien, jadwal dokter, dan data obat. Lalu di bidang pendidikan ada data mahasiswa, nilai dan absensi, lalu jadwal kuliah. Di bidang transportasi ada pemesanan tiket, jadwal keberangkatan, dan data penumpang. Lalu di bidang perusahaan ada data karyawan, penggajian, inventaris, dan barang. Kesimpulan, basis data memiliki peran besar dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, kesehatan, dan perbankan. Lalu penerapan basis data membuat suatu sistem lebih cepat, aman, terstruktur, dan efisien. Dengan perkembangan teknologi, hampir semua organisasi kini bergantung pada DBMS untuk mendukung aktivitas mereka. Thank you.